Di bawah sorot lampu pesta nan menyilaukan, suamiku melempar surat cerai tepat ke wajahku. Dia pikir dia raja yang sedang membuang sampah. Dia tidak tahu, akulah pemilik istana ini. Saat dia membuka hadiah perpisahanku, senyum angkuhnya runtuh menjadi ketakutan yang luar biasa. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Gelas kristal di tanganku berdenting pelan saat aku meletakkannya di meja. Musik orkestra yang tadinya mengalun lembut memenuhi Grand Ballroom Hotel Bintang 5 ini mendadak berhenti. Senyap. Ratusan pasang mata dari para elit bisnis, sosialita, dan investor kini tertuju ke arah panggung utama. Di sana, suamiku, Faris, berdiri dengan gagah dalam balutan jas Armani yang, ironisnya, aku beli dengan kartu kreditku bulan lalu. Di sebelahnya berdiri Jessica, sekretaris pribadinya, yang mengenakan gaun merah menyala, terlalu mencolok, seolah ingin menyaingi diriku yang berulang tahun malam ini. Seharusnya, ini adalah momen di mana Faris memotong kue dan mengucapkan terima kasih atas dukunganku selama 5 tahun pernikahan kami. Seharusnya, dia memberiku kecupan hangat di kening seperti Citra, suami idaman, yang selalu ia pamerkan di media sosial. Namun, tatapannya malam ini berbeda. Dingin, menusuk, penuh dengan kebencian yang tidak lagi ia tutupi. Mohon perhatiannya semua. Suara Faris menggema lewat mikrofon, memantul di dinding-dinding berlapis emas ruangan itu. Aku berdiri kaku di tengah ruangan, dikelilingi oleh tatapan tamu yang mulai berbisik-bisik. Firasatku buruk, tapi aku tetap menegakkan punggungku. Aku adalah Diandra. Aku tidak boleh terlihat lemah. Malam ini, di hari ulang tahun istriku, Diandra. Faris memberi jeda, senyum sinis tersungging di bibirnya. Aku ingin memberikan sebuah pengumuman penting. Sebuah keputusan yang sudah lama tertunda demi kemajuan hidupku dan perusahaan. Faris turun dari panggung, langkahnya mantap menghampiriku. Jessica mengikutinya seperti bayangan setia, senyum kemenangan terukir jelas di wajahnya yang penuh riasan tebal. Jantungku berdegup kencang, bukan karena cinta, tapi karena adrenalin yang memuncak. Aku tahu saat ini akan tiba, tapi aku tak menyangka dia sebodoh ini melakukannya di sini. Tepat di hadapanku, Faris berhenti. Dia merogoh saku jas dalamnya dan mengeluarkan sebuah amplop putih panjang. Tanpa peringatan, dia melemparkan amplop itu ke wajahku. Plaak. Ujung amplop itu menggores pipiku sebelum kertas-kertas di dalamnya berhamburan jatuh ke lantai marmer. Suara napas tertahan dari para tamu terdengar jelas. Ibu mertuaku, Bu Hesti, yang berdiri tak jauh dari meja prasmanan, justru tertawa kecil, seolah ini adalah hiburan yang sudah lama ia nantikan. Itu surat cerai, kata Faris lantang, memastikan semua investor mendengarnya. Tanda tangani sekarang. Aku sudah muak hidup dengan benalu sepertimu. Aku menatap kertas-kertas yang berserakan di kakiku. Mataku beralih menatap wajahnya. Wajah laki-laki yang dulu berjanji akan melindungiku, kini menatapku seolah aku adalah kotoran di sepatu mahalnya. Kamu menceraikanku di hari ulang tahunku, Mas? Di depan semua kolega bisnis? Tanyaku pelan, namun cukup jelas untuk didengar orang-orang di sekitar kami. Kenapa? Kamu malu? Faris tertawa meremehkan, lalu merangkul pinggang Jessica dengan tidak tahu malu. Asal kamu tahu, Diandra, kamu itu tidak punya kontribusi apa-apa dalam kesuksesanku. Kamu cuma wanita kampung yang beruntung aku nikahi. Tapi sekarang, keberuntunganmu habis. Faris. Aku mencoba memotong, tapi dia semakin menjadi-jadi. Diam, bentaknya. Kamu sudah tidak ada artinya lagi bagiku. Tanpa aku, kamu cuma jadi gelandangan. Lihat dirimu, gaun yang kamu pakai, perhiasan di lehermu, semua itu uangku. Mulai detik ini, keluar dari rumahku. Tinggalkan semua fasilitas yang kuberikan. Jessica terkikik geli di sampingnya. UPS, sabar ya Mbak Diandra. Lagian, Mas Faris butuh pendamping yang selevel, yang ngerti bisnis, bukan cuma bisa masak di dapur kayak pembantu. Penghinaan itu seharusnya membuatku menangis. Seharusnya aku berlari keluar sambil menutup wajah karena malu.
Itulah yang mereka harapkan. Itulah skenario yang sudah mereka susun di kepala mereka yang sempit. Tapi, mereka lupa satu hal. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Perlahan, aku membungkuk. Bukan untuk memungut surat cerai itu, tapi untuk merapikan sedikit ujung gaunku yang terlipat. Lalu aku bangkit, menatap Faris tepat di manik matanya. Tidak ada air mata. Tidak ada histeria. Aku hanya tersenyum. Senyuman yang membuat Jessica berhenti terkikik. Sudah bicaranya, Mas? Tanyaku tenang, suaraku datar namun dingin. Aku membuka tas tanganku, tas Hermes edisi terbatas yang dikira Faris adalah barang KW karena dia tidak pernah paham barang mewah yang sesungguhnya. Aku mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang sudah kusiapkan sejak pagi. Kalau kamu memberiku surat cerai sebagai kado ulang tahun, kataku sambil menyodorkan amplop itu ke dadanya, memaksanya untuk menerimanya, maka ini adalah hadiah perpisahan dariku untukmu. Faris mengernyit, ragu sejenak, tapi egonya terlalu tinggi untuk terlihat takut. Dia menyambar amplop itu dengan kasar. Apa ini? Surat cinta memohon balikan? Jangan mimpi. Buka saja, tantangku. Suasana ruangan itu begitu hening, hingga suara robekan kertas amplop terdengar sangat nyaring. Faris menarik keluar dokumen di dalamnya. Jessica ikut menjulurkan leher, penasaran. Detik pertama, Faris masih tersenyum mengejek. Detik kedua, senyumnya memudar. Detik ketiga, wajahnya berubah pucat pasi, seputih kertas yang ia pegang. Detik keempat, tangannya mulai gemetar hebat. Ini tidak mungkin. Gagapnya. Matanya membelalak menatapku, seolah melihat hantu. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Jessica yang bingung merebut kertas itu. Apa sih, sayang? Paling cuma ancaman kosong. Suara Jessica tercekat saat matanya membaca judul dokumen di halaman pertama. Aku melangkah maju satu langkah, mempersempit jarak di antara kami. Kenapa, Mas? Kok pucat? Bukannya tadi kamu bilang aku gelandangan tanpa kamu? Bukannya kamu bilang aku tidak punya arti? Aku menoleh ke arah Pak Hadi, investor terbesar yang sedang memegang gelas wine dengan wajah tegang. Pak Hadi, silakan nikmati hidangannya. Pertunjukan utamanya baru saja dimulai. Kembali kutatap suamiku yang kini terlihat seperti tikus yang terpojok. Bacakan, Mas, bisikku kejam. Atau perlu aku yang membacakannya keras-keras? Keheningan di ballroom itu membawaku kembali pada ingatan 6 bulan lalu. Momen di mana hatiku yang tulus dihancurkan hingga menjadi debu, sebelum akhirnya aku bangun kembali menjadi baja. Saat itu, aku masihlah Diandra yang naif. Diandra yang percaya bahwa pengabdian seorang istri adalah kunci surga rumah tangga. Selama 5 tahun pernikahan, aku menyembunyikan identitas asliku. Aku tidak pernah memberitahu Faris bahwa aku adalah putri tunggal dari almarhum Gunawan Atmojdo, konglomerat pemilik Nusantara Group. Ayahku mendidikku untuk mencari pasangan yang mencintaiku apa adanya, bukan karena hartaku. Karena itulah, saat bertemu Faris yang kala itu hanya karyawan magang yang ambisius dan terlihat pekerja keras, aku jatuh cinta. Aku menyamar menjadi gadis yatim piatu sederhana yang hidup dari tabungan warisan orang tua yang sedikit. Ketika kami menikah, akulah yang menyuntikkan dana miliaran rupiah ke perusahaan rintisan Faris melalui perantara pengacara keluargaku, Pak Surya. Aku membuat skenario seolah-olah Faris mendapatkan investor malaikat dari Singapura. Faris percaya begitu saja karena egonya yang besar membuatnya yakin bahwa ide bisnisnya memang brilian. Padahal, tanpa uangku, idenya hanyalah proposal sampah yang ditolak 10 bank. Selama ini, aku rela dibilang istri yang hanya bisa di rumah. Aku rela saat ibu mertuaku, Bu Hesti, datang ke rumah dan memerintahku seperti pembantu. Diandra, lantai ini masih kotor. Kamu itu untung dinikahi Faris. Kalau bukan karena anakku, kamu pasti masih ngekos di kontrakan kumuh. Kata-kata itu sudah jadi makanan sehari-hariku. Dan aku hanya tersenyum, menyuguhkan teh, dan berkata, iya, Bu. Maaf. Aku pikir, kesabaranku akan membuahkan kebahagiaan. Betapa bodohnya aku. Titik balik itu terjadi di suatu siang yang terik, 6 bulan yang lalu. Hari itu aku berniat memberikan kejutan untuk Faris di kantornya.
Aku memasak rendang kesukaannya sejak subuh. Dengan rantang di tangan dan senyum mengembang, aku menaiki lift menuju lantai direksi, lantai yang sebenarnya milikku, gedung yang sertifikatnya atas nama yayasan keluargaku. Staf resepsionis yang baru tidak mengenaliku, tapi karena aku bilang aku istri Pak Faris, mereka membiarkanku lewat dengan tatapan meremehkan. Penampilanku memang sederhana hari itu, hanya kemeja polos dan celana bahan, tanpa perhiasan. Saat aku sampai di depan pintu ruangan Faris yang terbuat dari kayu jati tebal, aku mendengar suara tawa. Pintu itu sedikit terbuka, mungkin tidak tertutup rapat setelah seseorang masuk. Sayang, kamu hebat banget tadi presentasinya. Investor dari Malaysia itu kelihatan terpesona. Suara wanita, manja dan mendayu. Itu suara Jessica, sekretaris baru yang sering diceritakan Faris sebagai lulusan terbaik yang sangat kompeten. Itu semua demi kita, Jess, sahut suara Faris. Suara yang biasanya terdengar lelah saat bicara denganku di rumah, kini terdengar penuh semangat dan gairah. Tanganku yang memegang rantang gemetar. Aku memberanikan diri mengintip dari celah pintu. Pemandangan di dalam sana membuat darahku berhenti mengalir. Faris sedang duduk di kursi kebesarannya, dan Jessica duduk di pangkuannya, melingkarkan lengan di leher suamiku. Tapi istrimu gimana? Tanya Jessica sambil memainkan dasi Faris. Si Diandra itu, dia nggak curiga kan kalau uang perusahaan kamu pakai buat beli apartemen aku? Duniaku runtuh seketika. Apartemen? Uang perusahaan? Faris tertawa, tawa yang menyakitkan hati. Alah, perempuan bodoh itu, dia nggak bakal tahu apa-apa. Dia itu taunya cuma masak, nyuci, sama nunggu aku pulang. Dia nggak ngerti bisnis, Jess. Otaknya nggak nyampe. Terus kapan kamu ceraikan dia? Katanya kamu udah nggak tahan sama ibunya yang kampungan itu, desak Jessica. Sabar, sayang, Faris mengecup pipi Jessica. Aku lagi nunggu pencairan dana tahap akhir dari investor Singapura itu. Nilainya 50 miliar. Begitu dana itu masuk rekening perusahaan, aku akan alihkan sebagian besar aset ke nama kita, lalu aku tendang Diandra. Biar dia balik jadi gembel. Jahat banget sih kamu. Jessica terkekeh, tapi nada suaranya senang. Bukan jahat, tapi realistis. Aku butuh pendamping yang selevel, kayak kamu. Diandra itu cuma masa lalu saat aku masih susah. Sekarang aku CEO, masa istrinya kucel begitu? Malu-maluin kalau dibawa gala dinner. Air mata yang tadinya hendak tumpah, mendadak kering. Rasa sakit di dadaku berganti menjadi sesuatu yang panas. Membakar. Aku mundur perlahan. Menjauh dari pintu itu. Aku tidak melabrak mereka. Aku tidak berteriak histeris. Meskipun rasanya ingin sekali aku melempar rantang berisi rendang panas ini ke wajah mereka berdua. Tapi tidak. Itu terlalu mudah. Itu terlalu murah untuk pengkhianatan sekeji ini. Aku berjalan keluar gedung dengan tatapan kosong, tapi pikiranku berputar cepat. Rantang makanan itu kubuang ke tempat sampah di lobi. Faris bilang aku bodoh? Faris bilang aku gembel? Faris bilang semua ini miliknya? Hari itu, Diandra yang penurut mati. Hari itu, aku menyadari bahwa aku telah memelihara ular berbisa di kasurku sendiri. Dan ular itu baru saja menggigit tangan yang memberinya makan. Aku mengeluarkan ponselku, menekan satu nomor yang sudah lama tidak aku hubungi demi menjaga privasi, hidup sederhana, suamiku. Halo, Pak Surya, kataku saat sambungan terhubung. Suaraku bergetar menahan amarah. Nona Diandra? Ada apa? Tumben sekali menelepon di jam kerja, jawab suara tua yang berwibawa di seberang sana. Siapkan berkas audit lengkap perusahaan Nusantara Group. Selidiki semua aliran dana yang dipakai Faris. Dan satu lagi. Aku menarik napas panjang, mengusap sisa air mata di sudut mataku. Cari tahu segala kebusukan dia. Hutang, judi, wanita lain, semuanya. Aku ingin dia hancur sampai ke akar-akarnya. Baik, Nona. Apakah Nona baik-baik saja? Tidak, Pak Surya. Saya tidak baik-baik saja. Jawabku sambil menatap gedung tinggi di depanku dengan tatapan nyalang. Tapi sebentar lagi, sayalah yang akan tertawa paling akhir. Sejak hari itu, aku mulai bermain peran. Aku menjadi istri yang semakin manis,
Semakin bodoh di matanya, sementara di balik punggungnya, aku mengasah pisau untuk memotong leher kesombongannya. Dan malam ini, di pesta ulang tahunku, pisau itu akhirnya terhunus. 3 bulan sebelum malam pesta yang menjadi neraka bagi Faris, aku duduk di sebuah ruang privat di restoran Jepang yang sepi di kawasan Jakarta Selatan. Di hadapanku duduk Pak Surya, pengacara kepercayaan almarhum ayahku yang sudah dianggap seperti paman sendiri. Wajah tuanya yang biasanya tenang kini terlihat keruh, penuh dengan keprihatinan yang mendalam. Di atas meja kayu itu, tergeletak sebuah tumpukan dokumen tebal yang dijilid rapi. Namun bagiku, itu terlihat seperti nisan bagi pernikahan yang selama ini aku pertahankan mati-matian. Nona Diandra, suara Pak Surya terdengar berat, memecah keheningan yang menyesakkan di antara kami. Ia mendorong tumpukan dokumen itu perlahan ke arahku. Apa Nona yakin ingin melihat semua rinciannya? Saya bisa memberikan ringkasannya saja. Isinya cukup menjijikan untuk ukuran seorang manusia yang punya akal sehat. Aku menyesap teh hijauku yang sudah mulai dingin. Rasanya pahit, tapi masih kalah pahit dibandingkan kenyataan hidupku saat ini. Tidak, Pak Surya. Saya perlu melihat semuanya. Setiap detailnya. Saya tidak bisa berperang dengan mata tertutup. Saya butuh amunisi. Dengan tangan yang kutahan agar tidak gemetar, aku membuka halaman pertama laporan investigasi itu. Halaman itu bukan berisi bukti perselingkuhan. Itu sudah basi. Aku sudah tahu dia tidur dengan Jessica. Halaman itu berisi deretan angka. Angka-angka transaksi keuangan dari rekening perusahaan yang selama ini dikelola Faris. Mataku menelusuri baris demi baris, dan napasku tercekat. Ini. Aku menunjuk salah satu baris transaksi. 500 juta rupiah, tanggal 14 Februari, dia bilang waktu itu ada pembayaran vendor catering untuk gathering kantor. Pak Surya mengangguk prihatin. Itu bohong, Non. Uang itu tidak pernah sampai ke vendor. Uang itu ditransfer ke sebuah rekening perantara di Kamboja. Situs judi online. Darahku mendidih. Judi? Bukan sekadar judi iseng, Non. Suami Nona adalah pecandu berat kelas VIP, jelas Pak Surya sambil membuka halaman berikutnya yang menampilkan grafik kerugian. Faris terjebak dalam lingkaran setan judi slot dan kasino online. Awalnya dia menang, lalu dia kalah besar. Untuk menutupi kekalahannya, dia mengambil uang kas perusahaan dengan memalsukan invoice proyek fiktif. Total kerugian perusahaan yang dia gelapkan selama 1 tahun terakhir mencapai 7 miliar rupiah. 7 miliar. Angka itu membuat kepalaku pening. Itu uang warisan ayah yang aku percayakan padanya untuk membangun bisnis, bukan untuk dibakar di meja judi maya. Faris selalu mengeluh bisnis sedang lesu, memintaku berhemat belanja dapur, bahkan memarahiku jika tagihan listrik naik sedikit. Ternyata, dia yang melubangi kapal kami sendiri. Tapi itu belum bagian terburuknya. Non, lanjut Pak Surya, nada suaranya semakin serius. Ia mengeluarkan sebuah map plastik terpisah dari dalam tas kerjanya. Ini yang paling fatal. Ini senjata yang bisa memenjarakan dia dalam waktu lama. Aku menerima map itu. Di dalamnya ada fotokopi sertifikat rumah mewah tempat kami tinggal sekarang. Rumah yang dibeli oleh Yayasan Atmojo, yayasan milik keluargaku, untuk tempat tinggal anak cucu. Sertifikat aslinya tersimpan di brankas yayasan yang kuncinya dipegang olehku. Kenapa ada fotokopi sertifikat rumah? Tanyaku bingung. Coba lihat lembar berikutnya, Non. Itu surat kuasa gadai. Mataku membelalak. Di sana, di atas materai 10.000, tertera tanda tanganku. Tanda tangan Diandra Atmojo. Tapi aku tidak pernah menandatangani surat ini. Tinta itu terlihat meyakinkan. Tarikannya mirip, tapi aku tahu persis aku tidak pernah menggadaikan rumah peninggalan ayah. Dia memalsukan tanda tangan Nona, ucap Pak Surya tegas. Faris mencuri sertifikat asli dari laci meja kerja Nona saat Nona sedang keluar kota bulan lalu. Ingat saat dia bilang ingin merapikan ruang kerja, lalu dia menggadaikannya ke pihak ketiga. Bukan bank resmi, Non, tapi rentenir berkedok koperasi simpan pinjam. Rentenir? Suaraku mencicit. Benar. Dia butuh uang cepat untuk menutupi hutang judinya yang dikejar debt collector. Dia menggadaikan rumah senilai 20 miliar itu,
Hanya seharga 3 miliar rupiah dengan bunga mencekik. Dan menurut informasi intelijen saya, dia sudah menunggak pembayaran bunga selama 2 bulan. Jika bulan depan tidak lunas, rentenir itu akan menyita rumah Nona. Aku menutup map itu dengan kasar. Jantungku bergemuruh, bukan lagi karena sakit hati, tapi karena murka yang luar biasa. Faris bukan hanya pengkhianat cinta, dia adalah kriminal. Dia maling yang mencuri dari tangan yang memberinya makan. Dia mempertaruhkan atap tempat kami berteduh demi kesenangan sesaatnya. Dia pikir aku bodoh. Desisku, cengkeramanku pada map itu begitu kuat hingga kuku-kukuku memutih. Dia pikir karena aku diam di rumah, aku tidak tahu apa itu aset dan liabilitas. Apa rencana Nona sekarang? Kita bisa laporkan ini ke polisi sekarang juga. Bukti pemalsuan tanda tangan ini sudah cukup untuk menyeretnya ke sel hari ini juga, tawar Pak Surya. Aku menggeleng perlahan. Senyum dingin mulai terukir di bibirku. Bayangan wajah angku Faris dan tawa manja Jessica berkelebat di benakku. Penjara terlalu mudah. Terlalu cepat. Aku ingin dia merasakan terbang tinggi dulu, merasakan seolah dia sudah menggenggam dunia, sebelum aku hempaskan ke dasar jurang yang paling dalam. Tidak, Pak Surya. Jangan sekarang. Bulan depan adalah ulang tahunku. Dia merencanakan pesta besar untuk mengundang investor. Kan? Betul, Non. Dia ingin menarik dana segar dari Pak Hadi untuk menutupi hutang ke rentenir itu sebelum jatuh tempo. Dia pikir dia bisa gali lubang tutup lubang. Biarkan dia, kataku tegas. Biarkan dia merasa rencananya berhasil. Siapkan semua bukti asli ini. Susun dalam format presentasi yang rapi. Salin semua bukti chat dia dengan Jessica, bukti transfer judi, dan bukti gadai rumah ini. Aku menatap Pak Surya tajam. Aku butuh satu hal lagi. Cari tahu kelemahan Jessica. Wanita itu tidak mungkin bersih. Dia pasti punya celah. Pak Surya tersenyum tipis, tampak bangga melihat perubahan sikapku. Sudah saya duga Nona akan meminta itu. Jessica, dia punya rekam jejak menggelapkan pajak di perusahaan sebelumnya, dan dia menggunakan identitas palsu untuk membuka beberapa rekening bank guna menampung uang hasil korupsi Faris. Itu pidana pencucian uang. Bagus, gumamku. Rasa puas mulai menjalar di dadaku. Kita punya senjata lengkap. Senjata pemusnah massal untuk tikus-tikus itu. Satu lagi, Non, tambah Pak Surya. Tentang Pak Hadi. Investor yang dikejar-kejar Faris itu. Kenapa dengan Pak Hadi? Pak Hadi itu sebenarnya mantan anak buah ayah Nona dulu. Beliau sangat menghormati keluarga Atmodjo. Faris tidak tahu menahu soal hubungan ini, karena dia terlalu sombong untuk meriset sejarah perusahaan. Jika Pak Hadi tahu Nona adalah putri Pak Gunawan, dia pasti akan berpihak pada Nona. Mataku berbinar. Ini adalah kartu as yang tak terduga. Jangan beritahu Pak Hadi dulu siapa aku. Biarkan dia datang ke pesta itu. Aku ingin Faris hancur di depan orang yang paling dia jilat. Aku berdiri, meraih tas tanganku. Perasaan tak berdaya yang selama ini menghantuiku lenyap sudah. Aku bukan lagi istri korban perselingkuhan. Aku adalah eksekutor yang sedang menunggu waktu. Terima kasih, Pak Surya. Simpan semuanya dengan aman. Kita tunggu tanggal mainnya. Saat aku keluar dari restoran itu, matahari Jakarta terasa menyengat, tapi hatiku dingin seperti es. Faris, nikmatilah sisa-sisa hari kejayaanmu. Karena saat aku selesai denganmu nanti, kamu bahkan akan memohon untuk tidak pernah dilahirkan. Suasana di rumah pagi ini terasa aneh. Faris tampak sangat bersemangat, namun ada kegelisahan yang tersembunyi di matanya. Dia mondar-mandir di ruang tengah sambil menelepon seseorang. Kemungkinan besar pihak event organizer atau mungkin Jessica, memastikan segala sesuatunya sempurna. Dia ingin pesta ini terlihat megah, mewah, dan berkelas. Tentu saja, itu semua demi mengesankan Pak Hadi dan para investor lainnya. Baginya, aku hanyalah properti pelengkap, boneka pajangan yang harus berdiri manis di sampingnya. Aku duduk di meja makan, mengoleskan selai pada roti bakar dengan gerakan lambat dan tenang. Di hadapanku, ibu mertuaku, Bu Hesti, sedang sibuk mengkritik pakaian pembantu rumah tangga kami. Tinem, itu taplak meja jangan yang warna itu. Norak,
bentak Bu Hesti, lalu menoleh padaku dengan tatapan mencemooh. Heh, Diandra, kamu nanti malam jangan pakai baju yang aneh-aneh ya. Awas kalau kamu bikin malu Faris. Ingat, yang datang nanti orang-orang kaya beneran, bukan orang udi kaya keluargamu. Aku tersenyum tipis, menelan gigitan rotiku tanpa rasa sakit hati sedikitpun. Kata-kata itu sudah tidak mempan lagi. Dulu aku akan menunduk dan meminta maaf. Sekarang, aku hanya melihat Bu Hesti sebagai wanita tua malang yang sebentar lagi akan kehilangan segalanya. Tenang saja, Bu, jawabku lembut. Aku akan pakai gaun terbaik. Ibu pasti kaget melihatnya nanti. Halah, paling gaun diskonan. Cibirnya lalu pergi ke kamarnya. Faris datang menghampiriku, sudah rapi dengan kemeja kerjanya meskipun ini hari Sabtu. Dia tidak menatapku, tangannya sibuk membetulkan jam tangan Rolex palsu yang dia beli demi gengsi. Nanti malam dandan yang benar. Perintahnya dingin tanpa menoleh. Jangan sampai kelihatan pucat. Pak Hadi akan datang jam 7 tepat. Kamu harus standby di pintu masuk nyambut tamu, tapi jangan banyak omong. Biar aku yang bicara soal bisnis. Kamu cuma perlu senyum dan angguk-angguk. Ngerti? Mengerti, Mas, jawabku patuh. Mas yakin Pak Hadi akan tanda tangan kontrak malam ini? Faris berhenti sejenak, senyum serakah muncul di wajahnya. Pasti. Dia sudah kasih sinyal positif. Begitu dia tanda tangan dan dana cair, hidup kita akan berubah, Diandra. Hidupmu yang akan berubah, Mas. Menjadi neraka, batinku. Oh ya, Mas, kataku sambil berdiri dan merapikan kerah kemejanya, sebuah sentuhan istri yang pura-pura mesra. Aku sudah siapkan amplop untukmu nanti malam. Hadiah kejutan. Faris menepis tanganku pelan, merasa risih. Nggak usah sok romantis. Hadiah apa? Dasi murah lagi? Simpan saja uang recehmu itu. Lihat saja nanti. Ini spesial, kataku penuh arti. Setelah Faris berangkat ke hotel untuk mengecek persiapan, aku segera bergerak. Aku masuk ke ruang kerjaku, mengunci pintu, dan menghubungi Surya. Semua siap, Pak? Siap, Non, jawab suara tegas Surya di seberang sana. Tim keamanan hotel sudah kita kondisikan. Operator multimedia di ballroom juga orang kita. Begitu Nona beri kode, semua bukti akan tayang di layar besar. Polisi? Mereka akan menunggu di ruang VIP, siap masuk begitu Nona selesai bicara. Surat penangkapan sudah terbit atas dasar laporan pemalsuan dokumen dan penggelapan dana yayasan. Bagus. Dan pastikan Jessica tidak bisa kabur. Blokir akses lift barang saat keributan terjadi. Beres, Non. Setelah menutup telepon, aku melakukan ritual perangku. Aku mandi berendam dengan aroma mawar, membersihkan diriku dari aura negatif rumah ini. Lalu, perias langganan yang sudah aku pesan khusus, bukan perias murahan pilihan Bu Hesti, datang. Aku meminta riasan yang berbeda dari biasanya. Jika biasanya Faris menyuruhku tampil soft dan nude agar terlihat penurut, kali ini aku meminta riasan bold. Lipstik merah darah yang berani, eyeliner tajam yang menegaskan sorot mataku, dan tatanan rambut slek yang elegan. Gaun yang kupakai adalah gaun rancangan desainer terkenal yang kubeli di Amdiam bulan lalu. Gaun hitam velvet dengan potongan off-shoulder yang memamerkan leher jenjangku, dihiasi kristal Swarovski asli yang berkilauan di bawah lampu. Ini adalah gaun ratu, bukan gaun upik abu. Saat aku bercermin, aku nyaris tidak mengenali diriku sendiri. Wanita di cermin itu bukan Diandra yang lemah. Dia adalah wanita yang siap menghancurkan siapa saja yang menginjak harga dirinya. Aku menyematkan anting berlian peninggalan ibuku, yang selama ini kusembunyikan di kotak deposit bank, agar tidak dijual Faris. Tepat pukul 6 sore, sopir menjemputku. Bukan mobil tua Faris, tapi mobil Alphard sewaan yang kupesan sendiri. Sesampainya di hotel, aku melihat dekorasi pesta yang luar biasa mewah. Bunga-bunga impor, lampu kristal, karpet merah. Faris benar-benar membakar uang perusahaan demi malam ini. Di sudut ruangan, aku melihat Faris sedang tertawa lepas bersama Jessica. Jessica memakai gaun merah norak yang terlalu ketat, terlihat kontras dengan suasana elegan ruangan itu. Mereka belum menyadari kedatanganku.
Aku berjalan masuk melalui pintu samping, menghindari keramaian awal. Aku menemui operator lampu di belakang panggung, menyerahkan sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Ini materinya, Mas. Ingat, putar hanya saat saya angkat tangan kanan saya ke arah layar. Bisikku. Siap, Bu Diandra, jawab operator itu gugup. Dia tahu apa isinya karena Surya sudah membriefingnya. Wajahnya menatapku dengan campuran rasa takut dan kagum. Aku menarik napas panjang, menenangkan gemuruh di dada. Di dalam tas tanganku, amplop coklat itu terasa berat. Isinya bukan hanya kertas, tapi vonis mati bagi masa depan suamiku. Saat aku melangkah keluar menuju ballroom utama, Faris akhirnya melihatku. Matanya membelalak sejenak, terkejut dengan penampilanku yang begitu memukau dan dominan. Namun, keterkejutan itu segera berganti menjadi tatapan kesal, mungkin karena aku terlihat lebih bersinar darinya. Dia berbisik sesuatu pada Jessica, lalu memasang senyum palsunya dan melambai padaku. Lihat dia, gumamku pelan pada diri sendiri. Dia tersenyum seolah dia menang. Padahal dia sedang berdiri di atas panggung eksekusinya sendiri. Aku berjalan menghampirinya dengan langkah anggun. Setiap ketukan sepatu hak tinggiku di lantai marmer adalah hitungan mundur menuju kehancurannya. Malam ini, pesta ulang tahunku akan menjadi upacara pemakaman bagi kesombongan Faris. Dan aku akan menjadi penggali kuburnya yang paling cantik. Suasana di dalam Grand Ballroom itu terasa begitu mencekam, seolah oksigen di udara mendadak disedot habis. Musik orkestra yang tadinya berhenti mendadak kini menyisakan keheningan yang memekakan telinga. Ratusan pasang mata tertuju pada satu titik di tengah ruangan. Aku, suamiku Faris, dan selingkuhannya, Jessica. Faris masih berdiri mematung. Amplop coklat yang baru saja ia buka kini terkulai lemas di tangannya yang gemetar. Wajahnya yang beberapa menit lalu dipenuhi kesombongan, merah padam karena euforia kekuasaan saat menceraikanku, kini berubah drastis. Warna darah seolah lenyap dari wajahnya, menyisakan kulit pucat pasi yang tampak abu-abu di bawah sorot lampu kristal. Keringat dingin mulai bermunculan di dahinya, mengalir turun melewati pelipis, merusak tatanan rambutnya yang klimis. Aku berdiri tegak di hadapannya, melipat kedua tanganku di dada. Senyum tipis yang kuberikan padanya bukan senyum istri yang terluka, melainkan senyum seorang hakim yang baru saja mengetuk palu vonis mati. Aku menikmati setiap detik perubahan ekspresi di wajahnya. Rasa takut, kebingungan, dan yang paling nikmat untuk disaksikan, kepanikan murni. Jessica, yang berdiri di sampingnya sambil menggelayut manja, mulai merasakan ketegangan itu. Senyum sinisnya memudar, digantikan oleh kerutan bingung di dahinya yang tertutup bedak tebal. Dia menyenggol lengan Faris pelan. "Sayang, kenapa diam aja?" bisik Jessica, suaranya terdengar cemas meski berusaha tetap terdengar manja. "Itu surat apa?" "Surat cinta memelas dari dia. Kan? Ayo dong, robek aja biar dia tahu rasa." Faris tidak menjawab. Tenggorokannya seolah tercekat. Matanya bergerak liar membaca baris demi baris tulisan di atas kertas kop resmi perusahaan yang ia pegang. Tulisan yang dicetak tebal dan besar di bagian atas dokumen itu, surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat. Di bawahnya, terlampir sebuah dokumen lain yang lebih mengerikan baginya. Salinan surat tagihan dari rentenir ilegal, Koperasi Maju Bersama, lengkap dengan foto dirinya sedang memegang KTP di sebuah gudang kumuh, syarat standar peminjaman uang panas. Di sana tertulis jelas jumlah hutang pokok dan bunga yang sudah membengkak menjadi angka yang mustahil dia bayar tanpa menjual organ tubuhnya. Ini. Suara Faris keluar tercekat, seperti orang yang kehabisan napas. Ini tidak mungkin. Ini pasti palsu. Apanya yang palsu? Mas, potongku cepat. Suaraku tenang, namun tajam mengiris keheningan ruangan. Aku melangkah maju satu langkah lagi, menginvasi ruang pribadinya, memaksanya mundur karena intimidasi yang kupancarkan. Apakah kop surat perusahaan itu palsu? Atau tanda tangan dewan komisaris di bawahnya yang palsu? Atau mungkin, foto kamu yang sedang memegang uang gepokan di gudang rentenir itu yang editan? Faris tersentak. Dia menatapku dengan mata melotot, seolah baru menyadari bahwa wanita di depannya ini bukanlah Diandra yang selama 5 tahun ini dia kenal. Bukan Diandra yang bodoh, penurut, dan hanya bisa memasak. Kamu,
Desisnya dengan suara bergetar menahan amarah dan takut. Dari mana kamu dapat ini? Siapa yang membantumu memalsukan dokumen perusahaan? Bacakan, Mas, perintahku dingin, mengabaikan tuduhannya. Tadi kamu berani sekali berteriak di depan Pak Hadi dan semua investor, kalau aku ini gelandangan tanpa kamu. Sekarang, ayo buktikan siapa yang sebenarnya gelandangan di sini. Jessica yang semakin tidak sabar akhirnya merebut paksa kertas-kertas itu dari tangan Faris yang lemas. Sini aku baca. Apa sih susahnya? Suara Jessica terputus seketika. Matanya membelalak saat membaca kalimat pertama. Mulutnya yang bergincu merah menyala terbuka sedikit, membentuk huruf O yang konyol. Dia menatap Faris, lalu menatap kertas itu lagi, seolah berharap tulisan di sana akan berubah. Faris. Suara Jessica mencicit. Ini maksudnya apa? Kamu dipecat? Dan ini hutang 4 miliar? Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang perusahaan ini milikmu. Bisik-bisik mulai terdengar dari para tamu undangan. Mereka adalah hiu-hiu bisnis yang peka terhadap bau darah. Mereka bisa merasakan bahwa sang Raja Sehari sedang runtuh. Pak Hadi, investor utama yang berdiri di barisan depan, menyipitkan matanya, menatap Faris dengan tatapan penuh selidik. Faris panik. Dia menyambar kembali kertas itu dari tangan Jessica dan meremasnya hingga kusut. Dia berusaha tertawa, tawa yang terdengar sumbang dan dipaksakan, mirip suara orang gila. Hahaha. Tenang semuanya. Tenang. Teriak Faris sambil merentangkan tangannya, berusaha menguasai panggung kembali. Istri saya maksud saya, mantan istri saya ini memang pandai melawak. Ini cuma lelucon ulang tahun. Prank. Ya, ini cuma prank. Dokumen ini sampah. Palsu. Dia menatapku dengan nyalang, matanya memancarkan ancaman. Berani-beraninya kamu mempermalukan aku di sini, Diandra. Kamu pikir dengan kertas sampah ini kamu bisa menggertakku? Aku CEO Nusantara Group. Aku yang memegang kendali. Memegang kendali? Ulangku dengan nada mengejek. Mas, kamu bahkan tidak bisa mengendalikan nafsu judimu sendiri, bagaimana mau mengendalikan perusahaan? Kata, judi, yang kuucapkan meledak seperti bom di tengah ruangan. Wajah Faris yang pucat kini berubah menjadi ungu karena marah. Rahasianya, aib terbesarnya, baru saja kusebut di depan publik. Tutup mulutmu. Bentaknya keras, tangannya terangkat seolah ingin menampar Yu. Beberapa tamu wanita memeki kaget. Namun aku tidak bergeming. Aku tidak berkedip. Aku menatap matanya dalam-dalam, menantangnya untuk mendaratkan tangan kotor itu di wajahku. Pukul saja, Mas. Pukul. Biar semua orang di sini, termasuk Pak Hadi, melihat watak aslimu. Biar mereka tahu bahwa CEO kebanggaan mereka ini, hanyalah seorang pengecut yang bisanya main tangan pada perempuan. Tangan Faris berhenti di udara. Dia gemetar. Dia sadar dia sedang diawasi. Dia menurunkan tangannya perlahan, mengepal erat di sisi tubuhnya hingga buku-buku jarinya memutih. Kamu akan menyesal, Diandra, bisiknya penuh bisa. Setelah pesta ini selesai, aku akan pastikan kamu hancur. Aku akan usir kamu malam ini juga tanpa membawa sehelai benang pun. Aku tertawa kecil. Tawa yang benar-benar geli. Mengusirku? Dari mana? Dari rumahku? Rumahku, teriak Faris, kembali kehilangan kendali. Sertifikatnya ada di tanganku. Oh, sertifikat yang kamu curi dari laci kerjaku lalu kamu gadaikan ke rentenir itu? Balasku santai, namun volumenya cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar kami. Jessica mundur selangkah menjauhi Faris. Wajahnya horor. Kamu gadaikan rumah. Faris menoleh ke Jessica, panik. Enggak, Jess. Jangan dengerin dia. Dia bohong. Dia cuma mau memisahkan kita. Mas Faris, panggilku, menarik kembali perhatiannya. Kamu bilang tadi aku tidak ada artinya. Kamu bilang tanpa kamu aku jadi gelandangan. Tapi coba pikir baik-baik. Baju yang kamu pakai, mobil yang kamu bawa, jabatan yang kamu banggakan, semuanya pemberian siapa? Aku melangkah mendekati Pak Hadi yang berdiri tak jauh dari kami.
Pak Hadi menatapku dengan rasa ingin tahu yang besar. Aku mengangguk hormat padanya, lalu kembali menatap Faris. Kamu lupa satu hal fatal, Mas, kataku lembut namun mematikan. Kamu lupa mengecek siapa nama yang tertulis di akta pendirian perusahaan. Kamu terlalu sibuk merasa jadi bos sampai lupa bahwa kamu hanyalah direktur boneka yang diangkat oleh pemegang saham. Dan pemegang saham itu, aku menunjuk dadaku sendiri, adalah aku. Faris menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Penyangkalan adalah mekanisme pertahanan terakhirnya. Bohong. Ayahmu sudah mati. Kamu cuma anak manja yang hartanya sudah habis. Aku yang membangun perusahaan ini dari nol. Membangun dari nol atau mencuri dari nol? Sindirku. Mental Faris mulai retak. Dia melihat sekeliling, mencari dukungan. Tapi tidak ada yang berpihak padanya. Bu Hesti, ibunya, berdiri mematung di dekat meja prasmanan dengan mulut menganga, piring kue di tangannya nyaris jatuh. Teman-teman bisnisnya memalingkan wajah, enggan terlibat dengan kapal yang akan karam. Kamu mau bukti, Mas? Tanyaku, nada suaraku berubah menjadi lebih serius. Amplop coklat itu hanya appetizer. Hidangan utamanya baru akan kukeluarkan. Aku mengangkat tangan kananku tinggi-tinggi, memberi kode pada operator di belakang ruangan. Silakan sangkal ini kalau kamu bisa. Bisikku pada Faris saat lampu ruangan tiba-tiba meredup, menyisakan sorot lampu ke arah layar proyektor raksasa di belakang panggung. Faris berbalik menatap layar itu dengan ketakutan yang amat sangat. Jantungnya pasti berpacu seirama dengan detak jam kematian karirnya. Dia tahu, apapun yang akan muncul di layar itu, akan menjadi akhir dari segalanya. Dan aku, Diandra, berdiri di sana sebagai sutradara dari kehancurannya yang spektakuler. Layar proyektor raksasa di panggung utama menyala terang, membelah kegelapan ballroom yang mencekam. Cahaya putih kebiruan dari layar itu menyorot wajah Faris yang kini terlihat seperti mayat hidup. Dia mundur terhuyung, seolah cahaya itu adalah sinar laser yang membakar kulitnya. Matikan, teriak Faris histeris. Suaranya pecah, melengking tinggi seperti hewan yang terperangkap. Matikan layarnya. Siapa yang nyalain itu? Security. Usir orang gila ini. Tapi tidak ada security yang bergerak. Surya telah memastikan semua keamanan di bawah kendali kami. Operator di belakang panggung tetap tenang menjalankan instruksi, menekan tombol play. Slide 1, aliran dana gelap. Sebuah tabel besar muncul di layar. Judulnya jelas dan mencolok, Audit Forensik Penggelapan Dana Nusantara Group. Di bawahnya, tertera daftar transaksi transfer yang dilakukan Faris selama setahun terakhir. Hadirin sekalian, suaraku menggema melalui mikrofon yang baru saja kuambil dari meja terdekat. Aku berbicara layaknya sedang memimpin rapat pemegang saham, tenang, analitis, dan kejam. Yang Anda lihat di depan adalah bukti mutasi rekening perusahaan yang selama ini disembunyikan oleh Bapak Direktur Utama kita yang terhormat. Aku menunjuk baris-baris yang ditandai warna merah dengan laser pointer yang kubawa. Lihat tanggal-tanggal ini. Setiap kali Faris bilang ke saya dia sedang meeting luar kota, atau sedang melobi pejabat, uang perusahaan keluar dalam jumlah ratusan juta. Itu biaya operasional. Bantah Faris lemah, keringat membanjiri lehernya. Operasional? Aku tertawa kecil. Mari kita lihat kemana uangnya pergi. Slide berganti. Kini muncul bukti transfer ban yang diperbesar. Nama penerima transfer itu terpampang jelas, Jessica Amanda. Bukan hanya satu kali, tapi puluhan kali. Total nilai di pojok kanan bawah membuat semua tamu menahan napas. 2.500.000.000 rupiah, 2.500.000.000 rupiah. 2,5 miliar rupiah, kataku lantang. Dialirkan ke rekening sekretaris pribadinya. Untuk apa? Membeli apartemen di Sudirman Park? Membeli tas Louis Vuitton? Atau untuk biaya, lembur, di Hotel Bintang 5 setiap akhir pekan? Semua mata kini beralih menatap Jessica. Wanita itu memucat. Dia mencoba menutupi wajahnya dengan tas tangan, tapi sia-sia. Bisik-bisik tamu berubah menjadi cemoohan terang-terangan. Istri-istri pejabat menatapnya dengan jijik. Cap, pelakor, dan pencuri, kini tersemat permanen di jidatnya. Bukan, itu bonus. Bonus kinerja.
teriak Jessica membela diri, tapi suaranya tenggelam oleh tawa sinis para tamu. Bonus kinerja untuk sekretaris yang baru kerja 6 bulan sebesar 2 miliar, tanyaku retoris. Hebat sekali kinerjanya. Kinerja di atas meja atau di bawah meja? Tanpa memberi mereka waktu bernapas, aku memberi kode lagi. Slide 2, sisi gelap sang CEO. Layar berganti menampilkan rekaman video CCTV. Kualitasnya tajam high definition. Video itu memperlihatkan Faris sedang duduk di depan mesin slot di sebuah kasino mewah. Tangannya memegang gelas alkohol, wajahnya kusut, memukul-mukul mesin dengan frustrasi. Lalu video berganti ke tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Faris dan kontak bernama Bos Naga. Faris, Bos, kasih saya waktu seminggu lagi. Istri saya mau ulang tahun, saya bisa ambil uang dari brankas dia. Bos Naga, lu bayar bunganya dulu 200 juta besok. Atau gue kirim orang ke kantor lu? Faris, siap bos. Jangan ke kantor. Mal, saya transfer pakai uang perusahaan dulu. Keheningan di ruangan itu benar-benar absolut sekarang. Bahkan denting sendok pun tak terdengar. Aib itu terpampang telanjang. Faris, pria yang selalu berlaga alim dan penuh wibawa di depan investor, ternyata adalah pecandu judi yang rela merampok perusahaannya sendiri. Faris merosot. Kakinya tak kuat lagi menopang tubuhnya. Dia jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Cukup. Diandra, cukup. Rintihnya. Tapi aku belum selesai. Masih ada satu pukulan terakhir. Pukulan yang akan memastikan dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Kamu bilang perusahaan ini milikmu, Mas? Tanyaku sambil berjalan mendekatinya yang sedang berlutut. Kamu bilang kamu yang membangunnya? Slide 3, kebenaran kepemilikan. Layar menampilkan dokumen hukum paling vital, akta pendirian perusahaan dan komposisi pemegang saham. Di sana tertulis dengan huruf kapital, pemilik saham mayoritas, 99% sedih Yayasan Gunawan Atmodjo, diwakili oleh Diandra Atmodjo. Direktur, Profesor Faris Utomo. Baca itu, Mas, bisikku di telinganya. Kamu itu cuma karyawan. Karyawan yang kugaji. Karyawan yang kuberi wewenang karena aku mencintaimu. Perusahaan ini, gedung ini, uang yang kamu pakai foya-foya, itu semua warisan ayahku. Warisan Gunawan Atmodjo. Nama, Gunawan Atmodjo, membuat ruangan itu gempar. Astaga, dia putri Pak Gunawan? Pantas saja. Aku sudah curiga dari dulu wajahnya mirip. Si Faris benar-benar cari mati, menipu anak konglomerat. Pak Hadi, yang sejak tadi diam, kini melangkah maju. Wajahnya merah padam karena marah, bukan padaku, tapi pada Faris. Dia menatap Faris yang berlutut dengan tatapan jijik yang luar biasa. Jadi, suara Pak Hadi bergetar menahan emosi. Selama ini kamu membohongi saya, Faris? Kamu bilang kamu founder? Kamu bilang modal itu hasil kerja kerasmu? Ternyata kamu mencuri uang anak Pak Gunawan? Faris mendongak, air mata ketakutan membasahi pipinya. Pak Hadi, dengar dulu Pak, saya bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan, bentak Pak Hadi. Dia menoleh padaku, lalu membungkuk hormat, sebuah gestur yang sangat dalam dari seorang senior bisnis. Ibu Diandra, atau haruskah saya panggil Ibu Komisaris? Maafkan kebodohan saya. Saya hampir saja menandatangani kontrak investasi dengan penipu ini. Terima kasih sudah membuka mata saya malam ini. Aku tersenyum tulus pada Pak Hadi. Terima kasih kembali, Pak Hadi. Bapak adalah sahabat ayah yang baik. Saya tidak mungkin membiarkan Bapak tertipu. Aku kembali menatap Faris dan Jessica yang kini seperti dua tikus basah yang terpojok di selokan. Lihat sekelilingmu, Mas, kataku sambil merentangkan tangan. Lihat wajah-wajah orang yang dulu memujamu. Sekarang mereka melihatmu sebagai sampah. Inilah yang kamu dapatkan. Bukan karena aku jahat, tapi karena keserakahanmu sendiri. Sekarang, lanjutku, suaraku kembali dingin dan tegas. Kalian berdua bisa keluar dari ballroom ini. Tapi jangan harap bisa pulang ke rumah. Kunci rumah sudah kuganti. Mobil dinas ditarik. Dan
Aku melirik ke pintu masuk di mana beberapa pria berseragam polisi baru saja masuk bersama Surya. Sepertinya kalian punya urusan hukum yang harus diselesaikan malam ini juga. Mata Faris membelalak melihat polisi mendekat. Enggak, Diandra, jangan lapor polisi. Aku suamimu. Diandra? Dia mencoba meraih kakiku, memohon-mohon seperti pengemis. Maafkan aku sayang. Aku hilaf. Aku cinta kamu. Jangan penjarakan aku. Aku menarik kakiku mundur, menghindari sentuhannya seolah dia adalah penyakit menular. Cinta? Tanyaku datar. Kata, cinta, terlalu suci untuk keluar dari mulut kotormu. Mas, nikmatilah hadiah perpisahanmu. Selamat ulang tahun untukku, dan selamat menempuh hidup baru di balik jeruji besi untukmu. Malam yang seharusnya penuh dengan nyanyian, selamat ulang tahun, kini berubah menjadi panggung drama kriminal nyata. Pintu ballroom yang megah terbuka lebar, dan langkah tegap para petugas kepolisian menggema di lantai marmer, seirama dengan detak jantung Faris yang kian melemah. 3 orang polisi berseragam lengkap, didampingi oleh Pak Surya, membelah kerumunan tamu yang menyingkir dengan wajah ngeri sekaligus penasaran. Mereka berjalan lurus ke arah panggung, tempat di mana Raja Sehari itu kini berlutut tanpa daya. Saudara Faris Utomo, ucap salah satu polisi dengan suara bariton yang tegas sambil menunjukkan surat perintah penangkapan. Kami membawa surat perintah penahanan atas nama Anda. Anda diduga melakukan tindak pidana penggelapan dana perusahaan, pemalsuan dokumen otentik, dan penipuan terencana. Faris mendongak. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Dia menatap polisi itu, lalu menatapku dengan pandangan memelas yang menjijikan. Pak, ini salah paham. Pak, saya CEO di sini. Ini masalah rumah tangga biasa. Racau Faris, mencoba berdiri dengan kaki gemetar. Istri saya cuma lagi marah. Diandra, bilang sama mereka. Bilang ini cuma pertengkaran suami istri. Aku hanya diam, menatapnya datar dari ketinggian sepatu hak tinggiku. Surya yang menjawabnya. Ini bukan masalah rumah tangga, Saudara Faris. Ini kriminal murni. Bukti forensik keuangan sudah kami serahkan ke kejaksaan pagi tadi. Dan Yayasan Atmojo menolak segala bentuk jalan damai. Klik. Suara besi beradu terdengar nyaring saat borgol dipasang paksa di kedua pergelangan tangan Faris. Pria yang tadi pagi masih membentakku karena dasinya kurang rapi, kini terikat seperti hewan tangkapan. Lepaskan. Saya bisa bayar pengacara mahal. Saya orang kaya, teriak Faris histeris saat polisi mulai menyeretnya. Di sisi lain panggung, Jessica mencoba memanfaatkan kekacauan itu. Dengan sepatu hak tingginya yang dilepas agar tidak berisik, dia mengendap-endap menuju pintu keluar samping, berharap bisa lolos dari jaring hukum. Namun, dia lupa siapa lawannya. Tahan wanita berbaju merah itu, perintahku tenang melalui mikrofon yang masih kupegang. 2 petugas keamanan hotel yang sudah disiagakan Surya langsung menghadang langkah Jessica. Minggir. Kalian gak tahu siapa aku? Pekik Jessica melengking. Seorang polisi wanita menghampirinya. Saudari Jessica Amanda? Anda juga kami tahan atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan persekongkolan jahat. Enggak. Saya nggak salah. Jessica meronta, menunjuk-nunjuk Faris yang sedang diseret. Faris yang suruh saya. Saya cuma karyawan. Dia yang otak semuanya. Faris yang paksa saya buka rekening itu. Dasar perempuan ular, teriak Faris dari kejauhan. Kamu yang minta apartemen. Kamu yang minta mobil. Sekarang kamu cuci tangan? Diam kamu penipu, balas Jessica. Drama saling tuduh antara 2 kekasih gelap itu menjadi tontonan gratis yang memuakan bagi para tamu. Cinta yang mereka agung-agungkan di atas penderitaanku ternyata serapuh itu. Begitu badai datang, mereka saling mangsa. Tiba-tiba, sebuah tangan keriput mencengkeram lengan gaunku dengan kuat. Itu Bu Hesti. Ibu mertuaku yang selama ini selalu memandangku dengan hidung terangkat, kini wajahnya pias ketakutan. Diandra? Diandra? Nak? Suaranya bergetar hebat. Tolong suamimu, nak. Kasihan dia. Jangan biarkan dia dibawa polisi. Nanti apa kata tetangga? Apa kata keluarga besar ibu di kampung? Malu, Diandra.
Malu. Aku menepis tangannya perlahan tapi tegas, lalu membersihkan lengan gaunku seolah bekas sentuhannya adalah debu kotor. Malu, Bu? Tanyaku dengan senyum miring. Bukankah tadi ibu tertawa saat Faris melempar surat cerai ke wajah saya? Bukankah ibu bilang saya tidak pantas untuk anak ibu yang sukses ini? Ibu hilaf, Nak. Ibu cuma ikut-ikutan Faris. Bu Hesti mulai menangis, air matanya melunturkan bedak tebalnya hingga wajahnya tampak cemong. Kamu kan menantu ibu yang paling baik, paling penurut. Ampuni Faris ya. Cabut laporannya. Nanti ibu suruh Faris minta maaf. Minta maaf tidak bisa mengembalikan uang miliaran yang dicuri anak ibu. Jawabku dingin. Dan satu hal lagi, Bu. Mulai malam ini, jangan panggil saya menantu. Dan segera kemasi barang-barang ibu dari rumah saya. Saya beri waktu sampai besok pagi. Jika lewat dari itu, saya akan panggil Satpol PP untuk mengosongkan rumah. Tegak kamu, Diandra? Kamu mau usir ibu? Ibu sudah tua. Mau tinggal di mana ibu? Teriaknya, sifat aslinya kembali keluar saat permohonannya ditolak. Itu bukan urusan saya. Jawabku singkat. Mungkin ibu bisa minta tolong pada Jessica? Menantu idaman ibu yang selevel itu? Aku menunjuk Jessica yang sedang diborgol sambil menangis meraung-raung. Bu Hesti ternganga, tak bisa berkata-kata lagi. Dunianya hancur dalam satu malam. Anak kebanggaannya dipenjara, calon menantu barunya ternyata kriminal, dan dia sendiri akan menjadi gelandangan, persis seperti nasib yang mereka doakan untukku. Polisi akhirnya membawa Faris dan Jessica keluar dari ruangan. Faris sempat menoleh ke belakang sekali lagi, menatapku dengan pandangan penuh penyesalan yang terlambat. Di matanya, aku bukan lagi istri yang lemah. Aku adalah tembok raksasa yang tak bisa ia runtuhkan. Setelah pintu tertutup dan sirine polisi terdengar sayup-sayup dari lobi, suasana ballroom kembali hening. Ratusan tamu masih terpaku di tempatnya. Aku menarik napas panjang, merapikan tatanan rambutku, dan kembali tersenyum pada hadirin. Kali ini, senyum yang tulus dan lega. Mohon maaf atas gangguan hiburan malam ini, Bapak dan Ibu sekalian, ucapku sopan lewat mikrofon. Pesta ulang tahun ini mungkin sedikit berbeda dari yang tertulis di undangan. Tapi bagi saya, melihat sampah dibersihkan dari hidup saya adalah kado terindah. Silakan lanjutkan menikmati hidangannya. Musik, tolong dimainkan kembali. Aku turun dari panggung. Pak Hadi menyambutku dengan tepuk tangan pelan, yang kemudian diikuti oleh satu orang, dua orang, hingga akhirnya seluruh ruangan bertepuk tangan gemuruh untukku. Bukan tepuk tangan basa-basi, tapi tepuk tangan penghormatan untuk seorang wanita yang berhasil merebut kembali mahkotanya. Malam itu, aku tidak pulang ke rumah yang penuh kenangan pahit itu. Aku check-in di Presidential Suite Hotel tersebut. Sambil memandang lampu kota Jakarta dari lantai teratas, aku meminum segelas wine dengan tenang. Aku sendirian. Tapi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku tidak merasa kesepian. Aku merasa merdeka. Aroma kopi Arabica yang baru digiling memenuhi ruangan kantorku di lantai 40 gedung Nusantara Tower. Dinding kaca yang lebar menampilkan panorama langit Jakarta yang cerah, secerah masa depanku saat ini. Aku duduk di kursi kulit ergonomis, bukan lagi kursi kayu di dapur. Namaku tertulis di plakat emas di atas meja, Diandra Atmodjo, Presiden Direktur. Pagi, Bu Diandra, sapa Surya yang masuk membawa sebuah map biru. Meski usianya sudah semakin tua, langkahnya tetap tegap. Dia sekarang bukan hanya pengacaraku, tapi juga penasihat paling terpercaya di perusahaan. Pagi, Pak Surya. Bagaimana kabar proyek resort di Bali? Tanyaku sambil menandatangani beberapa berkas persetujuan. Lancar, Bu. Pak Hadi sangat puas dengan progresnya. Beliau bilang, insting bisnis ibu jauh lebih tajam daripada almarhum ayah ibu. Surya tersenyum bangga. Aku terkekeh pelan. Pak Hadi bisa saja memuji. Oh ya, Pak. Bagaimana kabar mereka? Aku tidak perlu menyebut nama. Surya tahu persis siapa yang kumaksud. Raut wajah Surya berubah sedikit serius, membuka halaman terakhir dari map yang ia bawa. Faris baru saja dipindahkan ke sel umum di Lapas Cipinang minggu lalu. Bu, kondisinya memprihatinkan. Memprihatinkan bagaimana?
Tanyaku, sambil menyesap kopiku. Tidak ada rasa simpati, hanya rasa ingin tahu yang dingin. Dia sering sakit-sakitan. Depresi berat. Dan kabar buruknya bagi dia, ada beberapa narapidana lain yang ternyata adalah orang suruhan rentenir tempat dia berhutang dulu. Mereka mengurus Faris dengan cara mereka sendiri di dalam sana. Faris sekarang kurus kering, rambutnya mulai botak, dan dia sering berhalusinasi memanggil nama ibu. Aku mengangguk pelan. Penjara adalah satu hal, tapi ketakutan dikejar hutang di dalam penjara adalah neraka yang lain. Faris sedang menuai badai yang ia tabur sendiri. Lalu Jessica. Dia divonis 5 tahun penjara. Di penjara wanita, dia dikucilkan karena sombong. Tidak ada yang mau berteman dengannya. Hartanya sudah habis disita negara untuk mengganti kerugian perusahaan. Keluarganya di kampung juga menolak membesuk karena malu beritanya masuk TV nasional. Dan ibu mantan mertua saya? Surya menghela napas panjang. Bu Hesti sekarang tinggal di sebuah petakan kontrakan sempit di pinggiran kota. Dia berjualan gorengan untuk menyambung hidup. Tetangga-tetangganya tahu kasus anaknya, jadi dia sering jadi bahan gunjingan. Beberapa kali intelijen saya melihat dia datang ke depan gerbang kompleks perumahan ibu yang lama, hanya berdiri memandangi rumah itu sambil menangis, lalu diusir satpam. Aku meletakkan cangkir kopiku. Mendengar penderitaan mereka tidak lagi memberiku rasa puas yang meledak-ledak seperti setahun lalu. Yang ada hanyalah rasa hampa dan pemahaman mendalam tentang hukum tabur tuai. Mereka sudah hancur. Sehancur-hancurnya. Mereka hidup, tapi mati di dalam. Biarkan saja, Pak Surya, kataku akhirnya. Jangan diganggu, tapi jangan pernah diberi bantuan sepeser pun. Biarkan mereka menjalani sisa hidup mereka dengan merenungi setiap jahat yang pernah mereka lakukan. Baik, Bu. Surya undur diri dari ruangan. Aku memutar kursiku menghadap jendela besar, memandangi hiruk-pikuk kota di bawah sana. Setahun lalu, aku adalah wanita yang dilempar surat cerai dan disebut gelandangan. Hari ini, aku adalah wanita yang memegang kendali atas ribuan karyawan dan aset triliunan rupiah. Aku meraba dada kiriku. Luka itu sudah sembuh. Tidak ada lagi dendam, karena dendam itu sudah terbayar lunas oleh semesta. Aku mengambil ponselku, melihat foto diriku di sampul majalah bisnis Forbes Indonesia bulan ini. Judulnya, The Iron Lady, Kebangkitan Diandra Atmodjo. Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan masuk dari Pak Hadi. Bu Diandra, anak saya yang baru lulus S2 dari London ingin belajar bisnis. Boleh saya kenalkan ke ibu saat makan siang nanti? Dia pengagum berat ibu. Aku tersenyum. Hidup terus berjalan. Dan kali ini, aku yang memegang setirnya. Aku tidak butuh pangeran berkuda putih untuk menyelamatkanku. Aku sudah membangun istanaku sendiri, dan aku adalah ratu di dalamnya. Selamat tinggal, masa lalu, bisikku pada angin. Aku berdiri, merapikan blazerku, dan melangkah keluar ruangan dengan kepala tegak. Dunia sedang menungguku.